Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ronald Lemtirus Botar. Saya mahasiswi S1 Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang bullying. Nah, kita semua pasti sudah sangat sering bahkan sangat familiar dengan kata bullying ini karena memang bullying ini sendiri akhir-akhir ini memang sangat sering sekali terjadi baik melalui secara langsung ataupun melalui media sosial. Jadi di sini saya akan membahas tentang sebenarnya apa-apa saja sih yang termasuk dalam kasus bullying itu dan eh, bagaimana dampak daripada bullying itu sendiri. Jadi, bullying itu adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan untuk menyakiti seseorang. Jadi, di sini yang disakiti itu bukan hanya dalam bentuk yang terlihat atau bentuk fisiknya saja, tetapi bisa saja menyakiti dalam bentuk verbal, fisik maupun relasional. Jadi, bullying dalam bentuk verbal itu seperti memberikan julukan-julukan, celaan, fitnah, kritik, bahkan tuduhan-tuduhan, bahkan gosip-gosip juga sudah termasuk ke dalam bentuk bullying dalam bentuk verbal. Jadi, uh, bullying dalam bentuk verbal ini adalah bullying yang sebenarnya sangat mungkin sering kita lakukan, mungkin tanpa sengaja atau tanpa kita sadari kita sudah melakukan bullying dalam bentuk verbal ini. Seperti misalnya memberikan julukan kepada teman kita, misalnya seperti mengata-ngatai uh, gembuk, hitam, jelek. Nah, itu sudah merupakan ke dalam bentuk bullying. Bullying dalam bentuk verbal ini sering sekali dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Namun ternyata bullying dalam bentuk ini ternyata bisa dipidanakan. Nah, misalnya ketika kita melakukan uh, penghinaan seperti body shaming, nah itu ternyata ada undang-undang pidananya. Bisa kita lihat bahwa ternyata pelaku body shaming dapat dipidanakan apabila korban merasa terhina dan melakukan aduan, serta pelaku memenuhi unsur pidana berdasarkan pasal. Nah, di sini ada pasalnya yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE serta pasal 315 KUHP. Nah, kemudian yaitu bullying dalam bentuk fisik. Jadi, bullying dalam bentuk fisik ini berupa pemukulan, menyikut, menendang, bahkan menghancurkan barang milik orang lain. Jadi itu sudah merupakan ke dalam bullying dalam bentuk fisik. Kemudian bullying dalam bentuk relasional. Jadi bullying dalam bentuk relasional ini berupa pengabaian atau mengasingkan atau menolak orang lain, serta merusak hubungan persahabatan orang lain juga merupakan uh, sebuah bentuk bullying dalam bentuk relasional. Nah, jadi ada beberapa alasan mengapa akhir-akhir ini sangat sering sekali terjadi bullying. Nah, alasan seseorang melakukan bullying itu yaitu yang pertama pernah menjadi korban bullying. Jadi ketika seseorang pernah mengalami bullying, sangat memungkinkan sekali ketika orang tersebut akan menjadi pelaku daripada bullying di kemudian hari. Nah, itu terjadi karena uh, ketika seseorang itu mengalami bullying maka akan timbul dendam di hatinya dan kemudian melampiaskannya atau melakukan hal yang sama kepada orang lain. Nah, alasan yang berikutnya itu yaitu mempunyai masalah dan kurang perhatian. Nah, bullying ini sendiri juga sering terjadi karena uh, ada beberapa orang yang melampiaskan masalahnya kepada orang lain. Nah, karena hal-hal seperti ini terjadi, maka menimbulkan bullying. Nah, kemudian mendatangkan keuntungan. Ada beberapa pihak yang merasa ketika dia melakukan bullying, maka dia akan merasa diuntungkan seperti uh, orang akan lebih segan kepada dia, dia merasa menjadi penguasa. Nah, hal-hal tersebut merupakan pemicu daripada bullying. Kemudian selanjutnya itu yang paling sering terjadi itu karena ada rasa iri. Nah, sekarang mari kita lihat seberapa besar atau seberapa banyak sih kasus bullying itu yang terjadi di Indonesia. Jadi di sini saya ada mendapat data yaitu dari uh, yang saya ambil dari Liputan 6 yang didapat dari Bank KPI Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, di sini terdapat kasus bullying terhadap anak pada tahun 2011 sampai 2016. Kemudian
memang pada saat ini data yang saya dapatkan yaitu pada 2011 sampai 2016. Nah, diagram yang di atas itu merupakan kasus bullying terhadap anak di lingkungan sekolah. Bisa kita lihat bahwa yang berwarna hitam abu-abu itu merupakan korban bullying, dan yang berwarna merah itu merupakan pelaku daripada bullying. Dan bisa kita perhatikan sejak 2011 sampai 2016 kasus bullying ini relatif mengalami peningkatan. Nah, sama halnya dengan di luar sekolah. Bisa kita perhatikan bahwa di lingkungan di luar sekolah juga dari tahun ke tahun relatif meningkat. Bahkan bisa kita lihat ternyata kasus bully yang terjadi pada anak itu lebih besar terjadi di lingkungan sekolah dibandingkan di luar sekolah. Dan mari kita lihat sebenarnya kenapa korban bullying dan pelaku bullying ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Nah, kembali lagi tadi, alasan seseorang melakukan bullying itu salah satunya adalah pernah menjadi korban daripada bullying. Nah, berarti semakin banyak korban daripada bullying, kemungkinan pelaku daripada bullying meningkat itu juga semakin besar. Nah, di sini saya akan membahas tentang salah satu kasus bullying yang beberapa tahun lalu sangat viral sekali, menjadi bahan perbincangan hampir seluruh Indonesia, yaitu kasus Audrey. Nah, jika kita flashback kembali, jika kita melihat dari pemberitaan media-media, kasus ini terjadi awalnya karena satu anak yang melakukan penghinaan atau mengejek melalui media sosial. Nah, hal tersebut berlanjut kepada pengeroyokan yang dilakukan oleh pelaku bullying tersebut. Nah, awalnya itu kan hanya bullying dalam bentuk verbal, ya mungkin jika kita pikir-pikir lagi tidak akan memberikan dampak yang luar biasa. Namun ternyata hal itu memicu terjadinya bullying dalam bentuk fisik, bahkan sampai melakukan pengeroyokan, di mana sih korbannya sampai masuk rumah sakit, bahkan pelaku daripada bullying itu sendiri sampai terjerat kasus hukum. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ternyata bullying yang kita anggap hanya sebagai candaan itu bisa memicu kepada bullying yang lebih serius, bahkan sampai terjerat sampai masuk ke dalam kasus hukum. Jadi di sini saya memiliki tabel tentang perbandingan antara orang yang pernah menjadi korban bullying dan juga yang tidak pernah menjadi korban bullying. Bisa kita perhatikan bahwa yang berwarna merah itu merupakan pernah menjadi korban bully, dan warna merah muda itu merupakan orang yang tidak pernah mengalami bullying. Bisa kita perhatikan bahwa ternyata orang yang pernah mengalami bullying itu kecenderungan mengalami depresi itu, baik depresi kuat maupun depresi sedang, lebih besar kemungkinannya dibandingkan orang yang tidak pernah mengalami bullying. Sama halnya dengan kegelisahan, sakit perut, sakit kepala, tegang otot maupun masalah tidur ini, ternyata orang yang pernah menjadi korban bullying itu relatif mengalami hal-hal tersebut dibandingkan yang tidak mengalami bullying. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa ternyata pengaruh bullying ini sangat buruk sekali, mulai dari menyebabkan depresi sampai ke masalah tidur. Bahkan tidak jarang juga bahwa bully ini menyebabkan seseorang mengalami depresi hingga mengakibatkan orang tersebut melakukan bunuh diri. Jadi kita di sini sudah tahu bahwa seberapa besar sih pengaruh bully tersebut kepada korban daripada bully. Maka dari itu mari kita stop melakukan bullying, karena bullying itu bisa berhenti, bisa benar-benar selesai ketika dimulai dari diri kita sendiri untuk berhenti melakukan bullying. Sekian materi tentang bullying dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.
Jika ada kritik dan saran bisa memberikan melalui komentar yang ada di bawah. Dan terima kasih.